Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvina Aliafi dengan NIM 20031131. Di sini saya akan mempresentasikan tugas research mata kuliah Ethnoscience, di mana saya akan memaparkan hasil eksplorasi dari kearifan lokal daerah saya, yaitu daerah kawasan Mandau, Kota Duri, eh, Kabupaten Bengkalis, tepatnya Provinsi Riau, di mana eh, pada daerah Mandau ini tersendiri, untuk kearifan lokalnya masih banyak akulturasi dari daerah Sumatera Barat dan juga daerah Sumatera Utara. Oleh sebab itu, eh, saya sedikit kesulitan untuk mencari kearifan lokal yang murni yang ada berasal dari daerah Mandau itu sendiri. Nah, berdasarkan hasil yang telah saya cari dan saya temukan, terdapat dua kearifan lokal yang saya temukan. Yang pertama yaitu mengenai rumah adat suku Sakai, dan yang kedua mengenai hutan adat suku Sakai, di mana kedua-duanya tuh berada di daerah Batin Selapan. Nah, untuk topik yang saya angkat mengenai kearifan lokal di daerah saya, berdasarkan hasil diskusi yang telah saya diskusikan dengan dosen pengampu mata kuliah Etnosains ini, maka didapatkanlah kearifan lokal yang saya ambil, yaitu hutan adat suku Sakai, di mana deskripsinya yaitu eh, pada lapangan adat beberapa mayoritas flora dan fauna yang menempati kawasan hutan adat Sakai di desa Kasumbo Ampai tersebut, yang mana dalam tradisi Sakai hidup bersebati dengan hutan. Katanya berlaku ketentuan adat bahwa setiap menebang satu batang pohon harus menanam satu bibit pohon baru di sampingnya, di mana ini tersendiri masyarakat Sakai setempat pun mempunyai konsensus adat terkait pemeliharaan hutan. Penebangan maupun penjualan lahan di kawasan hutan adat itu dilarang dan diharamkan. Nah, dalam melestarikan hutan dan sungai, masyarakat Sakai menerapkan sanksi yang diberikan kepada anak peternakan Sakai yang melakukan penebangan dan yang merusak lingkungan. Nah, untuk keterkaitannya dengan pembelajaran biologi, saya mengambil 2 KD yang berkaitan dengan hutan adat ini. Yang pertama yaitu KD 3.2 yang ini menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan pelestariannya. Dan yang KD kedua yaitu KD 3.4 mengenai memahami komponen-komponen dan bentuk interaksi dalam ekosistem. Nah, berikut ini saya paparkan dan saya tampilkan contoh RPP yang uh, berkaitan dengan keanekaragaman hayati. Nah, untuk yang pertamanya, yakni di sini akan membahas mengenai mendeskripsikan komponen-komponen ekosistem dalam bentuk interaksi ekosistem. Kedua, mengelompokkan komponen-komponen ekosistem dan bentuk interaksi dalam ekosistem yang ada di lingkungan sekitar, menganalisis peranan komponen ekosistem di lingkungan sekitar. Nah, untuk strategis pembelajaran yang saya gunakan yaitu menggunakan pendekatan etnoscience, dan metode yang digunakan di sini adalah diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Nah, untuk model yang saya gunakan yaitu model pembelajaran inquiry. Berikut kegiatan pembelajaran, yang mana pada pembelajaran inquiry ini terdapat beberapa sintaks. Yang pertama yaitu orientasi, dan yang kedua apresiasi. Nah,
pemasukan pendekatan etnoscience di sini saya letakkan pada apresiasi, di mana saya akan bertanya kepada peserta didik apa saja contoh bentuk interaksi ekosistem yang ada yang peserta didik tersebut ketahui. Nah, untuk selanjutnya, saya juga akan menjelaskan eh, mengenai ekosistem apa saja yang ada. Nah, saya akan menjelaskan keterkaitan pembahasan yang akan saya bahas itu dengan eh, ekosistem yang ada di sekitar peserta didik. Lalu memberikan motivasi dan merumuskan masalah, merumuskan hipotesis dan mengumpulkan data, menguji hipotesis itu termasuk ke dalam kegiatan inti dalam sintaks inquiry. Nah, pada kegiatan inti ini saya akan memasukkannya ke dalam pengerjaan LKPD. Nah, di mana LKPD-nya tersendiri akan berbasis sintaks sesuai dengan sintaks inquiry. Nah, berikut LKPD-nya, yang mana KD-nya sesuai dengan eh, komponen dan bentuk interaksi ekosistem. Lalu di sini saya paparkan pernyataan yang nantinya akan dianalisis oleh peserta didik. Nanti peserta didik dan guru akan merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dan menganalisisnya, serta menguji hipotesis dan membuat kesimpulan. Nah, eh, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai tugas menyelidiki saya di daerah tempat tinggal saya mengenai keanekaragaman mengenai kearifan lokal berbasis etnoscience pada mata pelajaran biologi disudai dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.